Pemirsa, berikutnya kita akan lihat kabar mengenai rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Jalan Haji Jiran Pinang, Kota Tangerang pada Rabu dini hari dikirimi ular oleh orang tidak dikenal. Diduga ular tersebut sengaja dikirim dalam rangka menyambut bakal calon presiden Anies Baswedan yang datang ke rumah Wahidin Halim. Dari rekaman kamera pengintai yang juga Anda bisa lihat gambarnya layar kaca, diketahui dua orang yang mengendarai sepeda motor sengaja mengirim sekarung ular ke kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim yang lokasinya sudah sempat saya sampaikan tadi. Wahidin Halim pemilik rumah mengaku kaget menemukan sekarung ular di rumahnya. Pria yang akrab disapa WH ini langsung menyuruh pembantunya untuk membuang ular tersebut. Wahidin Halim, mantan Gubernur Banten, mengatakan kiriman ular ini sebagai bentuk penjagalan politik dan Wahidin meminta warga untuk mendoakan agar dirinya diberi keselamatan. Pemirsa, ada apa sebenarnya? Kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut dari Bapak Wahidin Halim selaku mantan Gubernur Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wahidin Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak, jadi Bapak yang pertama mengetahui bahwa ada kiriman ular Pak ya di rumah. Bapak sendiri yang menemukan Pak atau Bapak mendapatkan laporan? Bukan. Jadi pagi itu sekitar jam 3-an, kebetulan karung dengan kayak karung tempat ikan ya, jaring dibuang di belakang rumah saya. Dan kebetulan ada penjaganya lalu melihat karena ada suara begitu, lalu dicek oleh penjaga saya dan ternyata ular karena karung menjadi terbuka oleh penjaga saya, lalu dengan bambu ya, ditutup karung itu, artinya disekat, dicegah. Dan lalu mengundang temannya sama-sama penjaga, lalu karung itu diikat. Dan paginya habis subuh kebetulan saya diberitahu, dan memang saya menyaksikan bahwa di balik karung itu kurang lebih 20 ekor 20 ekor ular jenis kobra yang rata-rata besarnya sejempol kaki. Saya kira itu bukan kaget, dan juga saya melihat ini sesuatu yang misterius, yang aneh juga buat saya dan keluarga. Baik, Pak Wahidin sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, Pak? Kemarin memang kita minta supaya dibuang, tapi setelah musyawarah akhirnya kita taruh aja di situ dalam keadaan terikat. Kita lapis juga dengan karung baru, dan kemarin karena sudah tersebar kemana-mana, ada kepolisian juga datang meninjau dan baiknya saya akan laporkan, dan tadi siang dilaporkan oleh pengacara saya, oleh Abdul Rashid Hidayat, sarjana hukum, disampaikan tadi siang, dilaporkan secara resmi dengan membawa bukti-bukti kurang lebih 20 ekor ular yang ada dalam. Baik, Pak Wahid tadi sempat mengatakan juga dalam keterangannya di media, kami mendengar bahwa ini ada hubungannya dengan penjagalan politik. Apakah memang ini ada hubungannya juga dengan kedatangan Pak Anies Baswedan, Pak? Persepsi kita, persepsi banyak orang, logika publik dan logika politik yang kita coba pahami, karena tidak pernah dari rumah saya sejak wali kota 2 periode, camat, kepala desa, sampai gubernur, saya tidak pernah mendapatkan kiriman apapun, kecuali ada demo atau protes. Nah baru kali ini, pas Anisnya jam 8 mau hadir di rumah saya. Jadi semua orang pasti persepsinya begitu. Saya juga termasuk yang berpikir bahwa ini memiliki relasi, hubungan yang tidak terpisahkan. Lalu kobra itu kan jenis ular pembunuh, mematikan. Ya berarti ada upaya-upaya menteror
keluarga menteror orang-orang yang akan hadir, menteror juga kunjungan Pak Anies. Ini saya kira tidak salah kalau kita juga menafsirkan begitu. Karena yang dikirim narkoba yang memang yang mematikan, jadi upaya-upaya perencanaan pembunuhan bisa jadi. Tapi kalau persoalan bukan karena politik, dan apalagi karena saya mau tetangga baik-baik, karena sebagian besar keluarga di tangga situ adalah orang-orang atau keluarga saya. Dan perlu saya perjelas bahwa ular itu tidak dalam keadaan terikat di karung, tidak. Itu dalam keadaan terbuka. Dan memang saya dilempar, sebentar dilempar dalam keadaan tidak terikat. Dan ini kan punya tujuan yang menurut saya bukan dipertanyakan. Ada etikat tidak baik. Atau ada yang bilang ini klaim victim, seolah-olah ini rekayasa apa aja. Saya sebagai seorang muslim, saya taat beribadah, tidak pernah berpikir untuk merekayasa atau buang ular sendiri. Itu pernyataan orang yang bodoh itu. Harusnya mendoakan, mudah-mudahan semuanya diselamatkan. Tidak lalu menyerang balik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Pak Wahidin tentunya sudah melihat bagaimana rekaman dari kamera pengawas. Apakah Pak Wahidin ataupun mungkin juga orang-orang yang ada di sekitar, entah mungkin warga ataupun juga orang yang bekerja dengan Pak Wahidin pernah mengetahui, pernah melihat 2 orang yang melempar ular itu, Pak? Tidak pernah. Dan karena kan kita masih ingin membuktikan. Makanya melalui polisi kita berharapkan bisa mengenali ada 2 kendaraan, ada 2 orang yang ada dalam gambar itu dengan nomor polisi yang sudah ditanggalkan. Dan ini sedang kita dalami dan kita polisi juga berharap untuk dialami. Karena ini sangat mengganggu demokratisasi. Jadi kalau cara-cara ini dilakukan, cara-cara tidak beradab dilakukan, ini kan bisa menimbulkan keresahan, ketakutan, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya memang kita serahkan pada polisi Kota Tangerang untuk didalami, ditindaklanjuti, dan saya pikir bisa dibuktikan kalau memang kita mau bersungguh-sungguh, karena jalur CCTV itu sampai ke jalan raya, bisa terekam semua itu. Cuma kan kita tidak punya teknologi untuk secara pribadi mendalami perusahaan ini, makanya kita serahkan kepada polisi Metro Kota Tangerang. Baik.